dengan NIM 1923-1027 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup yang mana diampu oleh dosen Ibu Firda Azahra, SPD MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka pada ikan nila. Berikut cuplikannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari rangka secara umum. Nah, di mana rangka adalah struktur yang menyokong tegaknya tubuh. Nah, kombinasi antara sistem rangka dan sistem urat daging memberikan bentuk pada tubuh. Nah, kemudian tulang sebagai penyusun rangka banyak mengandung garam kalsium. Selain itu juga mengandung fosfor, magnesium, dan sebagainya. Kemudian pada tulang bertulang sejati, tulang yang keadaannya keras sebenarnya berasal dari tulang rawan. Nah, rangka pada ikan memiliki fungsi antara lain itu melindungi bagian tubuh yang lemah seperti jantung, hati, alat pencernaan, dan lain-lainnya. Kemudian fungsinya yaitu penunjang tubuh sebagai alat penggerakan pasif yang berfungsi sebagai alat penyalur sperma. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari rangka, kita juga harus mengetahui pengertian dari ikan. Karena kita akan membahas mengenai sistem rangka pada ikan, yaitu ikan nila. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu ikan? Nah, ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidupnya di air dan bernafas dengan insang. Nah, kemudian ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Nah, sedangkan di air tawar yaitu ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar itu seperti sungai dan danau dengan salinitas kurang dari 0,05%. Nah, hal ini banyak hal yang terjadi perbedaan. Yaitu di lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut. Dan yang paling membedakan itu adalah tingkat salinitasnya. Nah, untuk bertahan di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. Nah, 41% dari seluruh spesies ikan itu diketahui berada di air tawar. Selanjutnya kita akan membahas morfologi dan anatomi pada ikan. Nah, yang mana pertama itu kita akan membahas morfologi dulu. Nah, di mana ikan berada dengan binatang darat karena ikan mampu beradaptasi dengan lingkungan air, suhu, oksigen pelarut, serta pakan yang ada di dalamnya, yang memang sangat berbeda dengan lingkungan darat. Nah, oleh karena itu, secara fisik atau bentuk badan, alat-alat dalam, serta fungsi organnya juga sangat berbeda dan telah beradaptasi dengan kebutuhan hidupnya. Misalnya, adanya alat pernapasan berupa insang. Nah, kemudian, seperti yang kita ketahui juga, bentuk badan ikan bervariasi, tergantung dari kelompok atau genusnya. Nah, walaupun mayoritas ikan memiliki bentuk atau tipikal tubuh yang sangat khas, seperti jenis ikan dari kelompok Cyprinidae, dan kemudian banyak juga spesies lainnya yang bentuk tubuhnya ekstrim. Nah, misalnya ikan mantis dengan tubuh yang sangat gepeng ke samping. Dan yang paling penting itu membedakannya adalah tingkat salinitasnya. Materi selanjutnya itu anatomi internal pada ikan. Nah, pada bagian anatomi ikan internal secara umum ini yang dibahas hanya dua bagian, yaitu kantong kemih dan insang. Nah, di mana kedua bagian tersebut adalah bagian yang sangat penting. Nah, seperti kantong kemih itu sendiri merupakan sebuah tempat untuk penyimpanan udara, sehingga ikan memungkinkan mengapung pada tingkatan yang berbeda dalam kolam. Nah, sedangkan insang adalah organ yang digunakan ikan dalam melakukan pernapasan. Nah, organ ini merupakan jaringan berbulu. Kemudian air masuk melalui mulut ikan, sedangkan insang mengekstraksi udara dan melewati aliran darah. Materi selanjutnya itu ada anatomi eksternal pada ikan. Nah, pada bagian anatomi eksternal ini, pertama itu kita akan membahas yang terdapat di bagian kepala, yaitu mata. Mata berfungsi sebagai alat untuk melihat. Nah, ikan sendiri dapat mendeteksi warna-warna yang ada, akan tetapi memiliki penglihatan yang pendek. Kemudian lubang hidung. Pada bagian kepala ikan digunakan sebagai alat untuk mencium bau. Selanjutnya itu ada mulut. Mulut digunakan untuk mengonsumsi makanan.
Kemudian ada operculum, adalah flap tulang yang terdapat di dekat insang sebagai alat untuk menutupi insang dari luar. Kemudian ada sirip dada yang digunakan sebagai alat pergerakan untuk merubah arah dalam perjalanan si ikan ini. Sedangkan untuk sirip perut berfungsi sebagai alat stabilisasi ikan dalam berenang. Kemudian sama halnya dengan fungsi dari sirip anus, ventilasi yang berfungsi untuk menghilangkan air limbah dan air yang berlebih pada tubuh ikan. Kemudian ada sirip ekor. Nah, semua sirip yang dimiliki ikan tentunya memiliki fungsi, sebagai alat gerak. Akan tetapi, sirip yang utama untuk melakukan gerakan adalah sirip ekor. Selanjutnya itu ada sirip punggung. Hampir kebanyakan ikan, baik jenis ikan air laut maupun ikan air tawar, itu memiliki sirip punggung. Ternyata memiliki fungsi sebagai alat penyeimbang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya, yaitu sistem tangkap pada ikan nila. Apa sih yang teman-teman sekalian tahu tentang ikan nila? Nah, langsung saja kita bahas apa itu ikan nila. Nah, ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang termasuk ke famili Cichlidae, seperti yang terlihat pada alat peraga yang telah saya buat ini. Nah, bentuk ikan nila itu panjang dan ramping untuk bentuk tubuh ikan nila, dengan sisik yang berukuran besar. Kemudian mata besar, menonjol dan bagian tepinya berwarna putih. Nah, setelah itu urat sisi atau linea literalis itu terputus di bagian tengah badan. Ini seperti alat peraga yang telah saya buat. Kemudian berlanjut, tapi letaknya lebih ke bawah daripada letak garis yang memanjang di atas sirip dada, seperti alat peraga yang telah saya buat ini. Dan selanjutnya kita harus tahu juga klasifikasi dari ikan nila atau Oreochromis niloticus. Dari mana kingdomnya itu ada Animalia, filumnya adalah Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Pisces, subkelasnya Acanthopterygi. Kemudian ordonya Perciformes, familinya Cichlidae, genusnya Oreochromis, spesiesnya Oreochromis niloticus. Selanjutnya kita harus tahu juga morfologi dari ikan nila. Nah, di mana lebar badan ikan nila itu umumnya sepertiga dari panjang badannya. Kemudian bentuk tubuhnya itu memanjang dan ramping. Setelah itu sisi ikan nila itu relatif besar. Dan kemudian matanya menonjol dan besar dengan tepi berwarna putih. Kemudian ikan nila ini mempunyai 5 buah sirip yang berada di punggung, dada, perut, anus, dan ekor. Setelah itu pada sirip dubur atau anofil itu memiliki 3 jari-jari keras dan 9-11 jari-jari lemah. Selanjutnya itu ada sirip ekor. Nah, sirip ekornya ini memiliki 2 jari-jari lemah mengeras dan 16-18 jari-jari sirip lemah. Selanjutnya itu ada sirip punggung. Itu memiliki 17 jari-jari sirip keras dan 13 jari-jari sirip lemah. Sementara sirip dadanya memiliki 1 jari-jari sirip keras dan 5 jari-jari sirip lemah. Kemudian sirip perut itu memiliki 1 jari-jari sirip keras dan 5 jari-jari sirip lemah. Nah, ikan nila ini memiliki sisik cikloid yang menutupi seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu anatomi ikan nila, di mana ikan nila adalah jenis ikan air tawar yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, kelenjar racun, kelenjar rendar, dan sumber pewarnaan. Kemudian juga dilengkapi dengan urat daging seperti penggerakan tubuh, sirip, insang, serta organ listrik. Nah, untuk rangka tulang sebagai tempat melekatnya otot-otot, pelindung organ dalam, dan penegak tubuh. Kemudian ikan nila memiliki sistem pernapasan utama yaitu insang. Kemudian sedang untuk siklus sirkulasi darah, jantung mengalirkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya. Kemudian nila memiliki 1 organ pencernaan yaitu saluran dari mulut sampai anus. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nama-nama dari tulang pada ikan nila. Nah, seperti yang terlihat pada alat peraga yang telah saya buat ini, ada 20 nama-nama tulang. Itu dapat dilihat, yang pertama itu ada rahang atas, kemudian ada rahang bawah, kemudian yang ketiga itu ada clavicle,
Yang nomor 4 itu ada pelvis girdle, kayak ini. Kemudian nomor 5 itu ada jari-jari sirip dada. Ini. Kemudian yang nomor 6 itu ada jari-jari sirip perut. Yang di sini. Nah, kemudian yang nomor 7 itu ada tulang rusuk bagian sini. Kemudian yang nomor 8 itu ada jari-jari rawan. Ini. Itu nomor 9 ada jari-jari sirip anal. Ini. Kemudian yang 10 itu ada duri hymal. Ini bagian sini. Kemudian yang nomor 11 itu ada jari-jari sirip ekor. Ini. Kemudian 12 itu ada hip plural bagian sini. Kemudian yang 13 itu vertebrata. Yang nomor 13. Kemudian nomor 14 itu duri neural. Kemudian nomor 15 itu jari-jari sirip punggung bagian belakang. Selanjutnya itu nomor 16 jari-jari rawan bagian sini. 14. Kemudian nomor 17 itu jari-jari sirip punggung bagian depan. Ini. Dan selanjutnya itu nomor 18 itu ada opercular. Yang bagian sini. Kemudian nomor 9 itu ada tengkorak. Di sini. Nomor 20 ada orbit. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan dan contoh alat peraga yang telah saya buat. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.